mahasiswa yang bisa bergabung, terlebih lagi di tengah-tengah ya, PKL ya, bisa membagi waktu. Selamat bagi yang sudah selesai, selamat juga bagi yang sedang menjalani, selamat juga bagi yang sedang menyusun laporan, menyelesaikan laporannya. Ini ya. Nanti di pertemuan perdana ini saya tidak akan berlama-lama ya. Untuk pertemuan yang pertama ini saya rasa cukuplah 30 menit gitu ya. Nanti semoga cukup gitu ya. Karena kebetulan saya juga sedang tidak memakai Zoom yang unlimited. Saya pakai Zoom yang limited ini karena tadi berebut dengan suami. Jadi saya mengalah karena asumsi saya ini pertemuan pertama jadi tidak terlalu lama seperti itu, maka saya ngalah gitu. Jadinya kita nggak usah lama-lama nanti ya, sesuai dengan konteks yang akan kita bahas saja. Aduh, maaf. Ya, Adik Aksar. Ya. Baik, langsung saja mungkin untuk mata kuliah ini mungkin tidak akan jauh berbeda dengan mata kuliah sebelumnya karena ya dari semester ke semester kita sudah bertemu gitu ya. Cuman ada yang perlu saya sampaikan di sini berkenaan dengan presensi, teman-teman. Jadi untuk presensi karena saya juga masih mencari alternatif yang efektif dan efisien, jujur saja ini karena presensi ini sebetulnya juga cukup menyita perhatian ataupun menyita banyak waktu ya untuk dosen menginput satu persatu presensi ya bisa dibayangkan saja mungkin satu kelas 50 orang dikalikan mungkin 6 kelas dikalikan 12 pertemuan. Sebenarnya butuh waktu yang lumayan yang mungkin bisa digunakan untuk mengerjakan hal yang lain, misalnya untuk koreksi, untuk pembuatan materi dan sebagainya, tapi tersisa untuk presensi. Maka kemungkinan nanti kalau misalkan kita dapat bertatap muka virtual seperti ini, presensi saya akan langsung input ke SIA. Sebentar ya. Jadi nanti kalau misalkan kita bisa bertatap muka virtual seperti ini, saya akan usahakan langsung menginputnya di SIA. Saya akan panggil satu persatu sesuai dengan urutan presensi di SIA. Tapi kalau misalkan kita tidak memungkinkan untuk bertatap muka virtual dalam kondisi mungkin ya, kalau setiap minggu nanti kan khawatirnya ada yang protes Bu kuotanya atau apa gitu ya. Bisa jadi nanti sistemnya seperti biasa video dan sebagainya seperti itu. Nanti presensinya silahkan kalau tidak di WA ya di Google Classroom. Tapi saya lebih prefer presensinya di Google Classroom saja. Biar nanti thread recordnya bisa saya lihat sewaktu saya ingin menginput gitu. Nanti saya akan buka apa itu namanya di room menunya, kemudian teman-teman komen hadir, NIM dan nama seperti itu. Tapi ya usahakan komennya jangan terlalu lama. Misalnya saja kuliahnya jam 10 nanti komennya hadir jam 10 malam. Nah, kan itu terlalu lama. Atau bahkan besok paginya gitu kan. Itu kan kedetek ya tanggalnya apa waktunya di situ terdetek di kolom komen. Jadi ya usahakan ya sewaktu memang kuliah berlangsung gitu. Komen kehadirannya. Ya, itu masalah presensi. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan karena teman-teman masih banyak yang PKL. Di kelas yang pertama tadi saya tanya banyak yang sampai akhir Maret gitu. Kemungkinan juga di kelas ini juga banyak yang 2 atau 3 minggu ke depan masih PKL ya. Masih ya. Jadi iya Bu masih. Baru ada yang mau mulai itu minggu ini atau minggu depan juga masih ada yang baru mulai gitu kan. Nah, untuk itu
teman-teman nanti membuat materi semacam makalah saja, makalah dan PPT yang berbentuk grup ya, kelompok, secara kelompok. Kebetulan pembagian kelompoknya sudah saya bagi, tapi kalau teman-teman mau memilih kelompoknya sendiri, silakan. Gimana? Mau ya yang dari saya yang sudah saya bagi atau milih sendiri? Sudah dibagi saja. Baik, kalau sudah dibagi, hati-hati nak. Baik, kalau sesuai yang sudah saya bagi, saya nanti akan bagi dan kirim di Google Classroom ya. Di Google Classroom dan bisa diakses di situ beserta RPS dan lain sebagainya nanti. Dan ketentuan pembuatannya, seperti itu. Nah, lalu dalam jangka waktu 2-3 minggu ke depan, ya saya kasih waktu 2 minggu lah ya. 2 minggu itu untuk menyelesaikan seperti itu. Nanti ya tidak usah sampai menunggu 2 minggu. Kalau misalkan 1 minggu atau bahkan sebelum itu sudah selesai ya langsung dikumpulkan saja ke saya. Nanti saya akan koreksi setiap makalah tersebut yang sudah dikumpulkan kepada saya. Jika masih ada yang perlu ditambahkan atau kekurangan, nanti saya akan informasikan dan silakan teman-teman revisi seperti itu. Jadi nanti kurang lebih 2 minggu untuk pembuatan, yes, range-nya 2 minggu, nanti sampai 3 minggu. Jadi nanti kalau sudah jadi langsung diberikan kepada saya. Kemudian saya berikan feedback ke teman-teman untuk disempurnakan. Kalau sudah sempurna nanti kita bahas di minggu berarti keempat atau ketiga gitu ya. Berarti kalau dari sekarang minggu keempat ya. Minggu keempat kita akan mulai membahasnya satu persatu. Dan karena teman-teman nanti asumsi saya sudah memiliki keseluruhan materi dari mata kuliah ini dari awal sampai akhir. Iya, tenang nak. Iya, diam dulu nak. Iya, iya udah. Jadi ketika kita membahas di pertemuan, kalau misalkan kita bertatap muka virtual seperti ini, tidak perlu lama-lama. Jadi mungkin saya juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan, karena itu hasil dari diskusi kelompok. Mungkin tidak usah lama-lama menyampaikannya 10 menit, lalu mungkin 20 menit atau 10 menit berikutnya itu tambahan dari saya. Seperti itu ya. Jadi karena sebelumnya teman-teman bisa membaca terlebih dahulu makalah-makalah yang sudah dibuat tadi, yang sudah dikumpulkan tadi gitu. Dan itu menjadi satu kumpulan materi tersendiri buat teman-teman dalam mata kuliah ini gitu. Dari bab per bab gitu. Jadi seperti itu nanti sudah bisa dipahami ya. Terkait dengan presensi tadi dan juga tugas makalah secara berkelompok, ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Insya Allah sudah jelas, Bu. Baik. Kalau sudah jelas, mungkin saya akan sedikit menyinggung terkait dengan mata kuliah kita, manajemen resiko keuangan syariah. Oh ya, sebelumnya saya harus memberitahu bahwa setelah saya mencari referensi, memang kebanyakan buku-buku yang berkaitan dengan manajemen risiko, khususnya pada lembaga keuangan syariah, itu kebanyakan memang masih membahas berfokus pada perbankan syariah. Seperti bukunya Pak Bambang ini juga sudah saya tuliskan di RPS ya. Ini juga manajemen risiko perbankan syariah. Jadi masih, dan beberapa referensi seperti ini masih banyak yang menggunakan merujuk pada perbankan syariah. Karena mungkin dianggap bahwa manajemen keuangan syariah itu akan lebih kompleks dan lebih rigid ada pada perbankan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain. Dan saya pikir tidak masalah kita menggunakan referensi tersebut, karena resiko-resiko tersebut juga pasti ada dalam lembaga keuangan syariah yang lain. Jadi untuk lembaga keuangan syariah secara umum nanti kita bisa adopsi dari perbankan syariah, karena mungkin dari segi
itu tadi kompleksitas dari tata kelola perbankan syariah lebih banyak gitu. Makanya bisa dijabarkan lebih banyak dalam buku. Namun selain referensi tadi, saya juga menggunakan referensi manajemen risiko dari Pak Mamdu ini. Ini manajemen risiko secara umum, bukan khusus syariah. Bisa konvensional, bisa syariah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi bisa memakai ini juga. Kemudian saya juga ada manajemen risiko untuk industri keuangan syariah. Tapi ini sifatnya memang bukan semacam buku panduan atau buku ajar ya. Ini sifatnya buku referensi. Maksudnya buku referensi itu ya kita bisa mendapatkan banyak studi kasus dari sini. Dan karena ini memang bukunya ruang lingkupnya lebih luas. Jadi ini memang skalanya skala studi kasusnya internasional seperti itu loh. Jadi ini buku terjemahan. Jadi contoh-contoh di dalam buku ini tuh banyak menggunakan lembaga keuangan syariah di ranah internasional gitu. Baik, mungkin itu 3 buku, tapi teman-teman nanti bisa mengeksplor. Siapa tahu teman-teman menemukan referensi yang lain yang lebih bagus, bisa diinformasikan ke saya juga. Dan selain buku-buku ini, selain menggunakan referensi buku, teman-teman bisa menggunakan referensi jurnal-jurnal yang terakreditasi, jurnal internasional maupun nasional boleh. Kalau saya melihat, saya searching itu, sebentar ya teman-teman. Karena didesak. Nih. Jadi kalau saya melihat artikel-artikel semacam jurnal di Google gitu ya, saya searching di beberapa situs jurnal, jurnal-jurnal yang membahas terkait manajemen risiko yang lembaga keuangan syariah itu memang belum sebanyak di perbankan syariah ya. Ada beberapa itu membahasnya ya masih seputar modal ventura, kemudian BMT seperti itu, tapi memang yang khusus yang lainnya itu masih kurang gitu, masih kebanyakan yang perbankan syariah memang. Nah, nanti bisa teman-teman explore sambil mengerjakan makalah tersebut. Nah, itu terkait dengan referensi ya, referensi yang teman-teman bisa gunakan. Dalam makalah tersebut juga teman-teman bisa mengambil contoh dari website-website yang sekiranya kredibel seperti misalnya website OJK, website BI. Biasanya kan di situ juga ada artikel-artikel yang terbitan dari OJK maupun BI ataupun dari situs website yang lain gitu. Baik, itu tadi terkait makalah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya terkait manajemen risiko manajemen risiko keuangan syariah. Ini lumayan banyak yang ikut gabung. Ya, antar Bu Sina. Ya. Baik teman-teman, saya akan memberikan sedikit gambaran mungkin sebelum teman-teman nanti menulis makalahnya. Seperti apa sebetulnya ruang lingkup dari manajemen risiko ini, terkhusus manajemen risiko keuangan syariah gitu. Nah, misi ini saya ambil dalam POJK. POJK sebetulnya ini ketetapan yang digunakan untuk manajemen risiko pada perbankan syariah ya. Jadi dalam POJK nomor 65 sendiri, risiko ini diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Nah, kemudian manajemen risiko seperti yang kita ketahui, manajemen itu apa? Manajemen itu ya
pengelolaan ya. Pengelolaan berarti di sini bagaimana cara mengelola resiko itu agar tidak menimbulkan kerugian yang relatif besar gitu. Jadi di sini manajemen risiko diartikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua mengukur, yang ketiga memantau, dan yang keempat itu menciptakan pengendalian risiko yang timbul dari keseluruhan kegiatan. Ini secara garis besar seperti itu. Baik. Jadi mengapa muncul risiko dan kenapa tingkat risiko ini mengikuti dari suatu tumbuh kembangnya suatu industri lembaga? Karena semakin kompleksnya produk, semakin banyaknya aktivitas yang muncul dari suatu lembaga keuangan syariah, ini resikonya juga akan semakin besar. Salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi di salah satu bank negara ya, sebutlah BRI gitu ya. Sekarang belum lama ini ya, kurang lebih pada periode pandemi ini ya, ada berita bahwa BRI ini mengalami semacam jadi nasabah itu banyak yang kehilangan rekeningnya, nominal tabungannya itu secara tiba-tiba hilang gitu kan. Hilang entah kemana gitu kan. Kemudian diusut gitu kan, diusut ternyata memang justru orang-orang dalamlah yang mungkin secara kemampuan, kompetensi dia memiliki kompetensi di bidang IT, kemudian juga dia yang menjalankan aktivitas itu sehingga dia tahu bagaimana cara mensiasati agar entah bagaimana itu pindah ke rekeningnya gitu. Nah, karena hal ini otomatis karyawan ini sekarang diberhentikan karena menyalahi integritas. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena ya produk dan aktivitas itu semakin berkembang, semakin terintegrasi. Ya. Komponen dari kestabilan suatu lembaga itu kan salah satunya adalah integritas SDM-nya. Kalau SDM-nya memiliki kemampuan untuk di satu sisi menaikkan aktivitas dari lembaga, tapi kalau di satu sisi tidak diikuti dengan integritas, kejujuran, bisa jadi itu justru menjadi resiko bagi lembaga tersebut gitu ya. Seperti contoh kasusnya seperti yang baru-baru ini terjadi gitu. Di satu sisi mungkin dia punya kompetensi, tapi di satu sisi tidak diikuti oleh sifat yang jujur seperti itu, akhirnya memunculkan resiko bagi lembaga tersebut. Nah, inilah yang mengakibatkan resiko dari hari ke hari itu meningkat ya, karena produknya meningkat, aktivitasnya meningkat ya, sehingga resikonya juga meningkat gitu. Sehingga lembaga-lembaga keuangan dan dalam hal ini lembaga keuangan syariah pun ini perlunya adanya identifikasi, kemudian pengukuran, pemantauan, kemudian pengendalian seluruh resiko yang terjadi. Nah, kurang lebih akan kita bahas ini dalam satu semester ya terkait dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian seluruh resiko ini berkaitan dengan resiko-resiko berikut. Jadi dalam lembaga keuangan syariah kurang lebih ada beberapa resiko yang akan kita jumpai, misalnya resiko kredit, resiko pasar, ya, resiko likuiditas, risiko operasional, hukum, reputasi, strategi, kepatuhan, imbal hasil, dan investasi. Kurang lebih nanti pembahasan kita dari sisi ini. Nah, ini adalah mungkin kaitannya manajemen risiko dengan firman Allah ya, bahwa di Islam sendiri sebetulnya ada yang namanya manajemen risiko. Ini hadisnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, dalam penerapan manajemen risiko paling kurang itu ya minimal itu harus ada beberapa prosedur ini. Yang pertama itu adanya pengawas aktif, dewan komisaris, direksi, dewan pengawas. Jadi penting adanya sosok ataupun SDM yang memang berfungsi sebagai pengawas aktif gitu.
dalam suatu lembaga keuangan syariah. Kalau di lembaga keuangan syariah, contohnya perbankan ya, itu ada DPS gitu ya, Dewan Pengawas Syariah, yang memang di situ lebih kepada pengawas dalam hal prinsip-prinsip syariahnya, untuk menjauhkan dari risiko-risiko yang berbau maghrib. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, penerapan manajemen risiko ini terkait dengan kecukupan kebijakannya, prosedurnya, penetapan limit manajemen risiko. Ini harus dibuat. Kemudian ini terkait dengan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian tadi. Kemudian yang keempat ada sistem pengendalian intern. Intern ini di dalam tubuh dari lembaga keuangan syariah. Baik, ini secara umum. Nah, ini peringkat risiko. Biasanya risiko ini akan diberikan jenjang gitu ya. Apakah suatu produk, apakah suatu aktivitas itu golongan peringkat risikonya low, ataukah low to moderate, ataukah moderate to high atau high gitu. Misalnya lembaga keuangan syariah, sebutlah perbankan seperti itu, membuat produk baru misalnya akad pembiayaan dengan akad salam gitu. Akad salam ini kan akad dengan pesanan namun dibayar kredit gitu kan. Nah, apakah pembayaran secara kredit menggunakan akad salam ini itu resikonya berada di titik low to moderate atau moderate? Apakah kemungkinan bahwa nasabah ini nasabah yang patuh, yang moral hazardnya tinggi gitu, itu rutin atau rajin menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap perbankan, membayar kreditnya, katakanlah seperti itu. Seberapa risiko nasabah tidak membayar, seperti itu. Dalam kondisi misalnya pesanan sudah dikirim sedangkan itu dikredit. Nah, itu bisa diukur dengan pertanyaan Q&A seperti itu, dengan analisa-analisa yang dilakukan oleh pihak analis ya. Kalau di lembaga keuangan syariah itu biasanya ada bagian analis untuk melihat seberapa risiko yang bisa dikalkulasi gitu dari setiap produk ataupun aktivitas yang mungkin dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah proses manajemen risiko. Ya, ini sudah saya singgung tadi sejak awal bahwa proses dari manajemen risiko ini ya dari awal itu ada identifikasi. Identifikasi ini ya melihat secara keseluruhan, kemudian ada pengukuran ini berdasarkan dengan data-data periode sebelumnya, data-data yang semisal, misalnya seperti itu. Kemudian data-data tersebut dibuat suatu proyeksi yang nantinya bisa menjadi rumusan atau katakanlah patokan dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan tersebut. Nah, nanti ada pemantauan ketika melaksanakan itu, selalu dipantau apakah risiko yang muncul ini sesuai dengan pengukuran tadi, ataukah lebih besar, ataukah pas gitu kan. Nah, ini ada di bagian pemantauan ini. Kemudian setelah diketahui bahwa di pemantauan misalnya ada risiko yang lebih, nanti akan ada pengendalian. Ya, yang terakhir. Misalnya ditemukan hal-hal yang belum muncul pada saat pengukuran, nanti di pengendalian ini bisa diubah seperti itu. Baik, seperti itu. Nah, lalu salah satu alat untuk mengendalikan risiko dalam hal ini, salah satu contohnya adalah pengendalian risiko dalam hal pengelolaan aset ya. Ini ada namanya ALMA. ALMA ini adalah proses siklus pada saat plan, ya, perencanaan, melakukan pengecekan, kemudian pada saat action, pelaksanaan. Ya.
Jadi Alma ini sebetulnya ber, eh, apa berada di lingkup pengelolaan risiko pada sisi aset. Jadi bagaimana suatu lembaga keuangan itu pengelolaan lembaga itu bisa memanajemen portofolio pada lembaga. Jadi misalnya tidak semua aset itu ditaruh pada keranjang yang sama, pada objek yang sama. Tidak semua misalnya contohnya di perbankan tidak semuanya ditaruh dialokasikan untuk pembiayaan. Ada juga yang ditempatkan pada giro wajib minimum. Ada yang ditempatkan pada PUAS, pasar uang antar bank syariah. Ada yang ditempatkan pada SBIS seperti itu. Jadi ini asset liability management ini lebih kepada sifatnya manajemen risiko dalam hal pengelolaan aset. Dan mungkin nanti akan ada pengendalian risiko yang lain yang bisa teman-teman jumpai dalam materi-materi selanjutnya. Ini hanya salah satu contoh seperti itu. Ya, ini tadi. Baik, begitu aja teman-teman. Sudah selesai. Seperti janji saya tidak akan berlama-lama tadi. Ada pertanyaan dari penjelasan singkat saya terkait dengan manajemen risiko keuangan syariah. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi yang udah disampaikan Bu Hilmi? Ayo, ada pertanyaan enggak? Bu, saya izin bertanya. Ini Mbak siapa ya? Mbak Putri? Arum. Oh, Mbak Arum. Ya, Putri. Mbak Putri Irwanda soalnya namanya. Ya, Mbak Arum silakan. Ibu untuk buku panduannya yang utamanya jadinya yang mana, Ibu? Kalau buku panduan secara umum memang saya menggunakan beberapa Mbak. Tapi kalau teman-teman ingin memilih salah satu buku panduan ini boleh yang ini, boleh yang manajemen risiko perbankan syariah. Ya, tapi sejatinya, maksudnya ya saya sendiri itu memakai beberapa referensi untuk menyempurnakan gitu. Jadi ada manajemen risiko perbankan syariah ini bisa teman-teman gunakan sebagai acuan gitu. Nah, antara dua ini sebetulnya sama manajemen risiko yang ini. Baik, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Iya, ini sudah ada peringatan ya teman-teman. Sudah ada peringatan untuk berakhir. Jadi saya absen dulu saja ya. Baik Bu. Ini. Saya kenapa saya langsung input seperti ini biar adil ya teman-teman, karena pengalaman kemarin waktu saya mungkin screenshot pada saat saya video mungkin pada saat screenshot ya, pada saya screenshot untuk presensi itu kadang ada beberapa mahasiswa yang pada saat saya screenshot itu leave gitu, padahal sebetulnya dia ikut dari awal sampai akhir, kan kasihan gitu. Makanya ya sebisa mungkin kalau pas kita bertemu tatap virtual seperti ini saya absen langsung saja gitu ya. Nur Anjaswati hadir? Hadir Bu. Ami Astriana? Masih PKL Bu. Oh, baik. Kifayatul Ahyar, izin juga ya? Iya Bu, masih PKL juga. Yas Ayu, tadi ada ya? Sylvia Amelia? Hadir Bu. Oh, hadir, oke. Alia Laili? Hadir Bu. Yudianto? Yudianto ada? Sinta Safa? PKL Bu. Lutfi Reza? Lutfi masih PKL Bu. PKL Bu. Mas Ahyar. Lydia Luciani?
pertama Bu, masih PKL Bu. Fatur Rahman Ramadan ada ya. Muhammad Ahlul Furqon, Hadir Bu. Khairul Nisa, Salwana Bella, Dela Agnestia, Bu. Yusril Hafid. Hadir Bu. Yo. Fadil Alif, Hadir Bu. Fadilah Nurul Aziza, Hadir Bu. Altaf Fadila, Evano Palasari, Hadir Bu. Halimah Latifah, Hadir Bu. Irfan Radityo, Hadir Bu. Muhammad Juan Alika, Neni Nurholisa, Hadir Bu. Bella Yunita Sari, Fahmi Hasan Fuadi, Hadir Bu. Ayu Ratunisa, Afifah, Ai Husnul Fatimah, Sabihatun Nada, Hadir Bu. Yeni Karina, Dian Melani, Maulana Ali Akbar, Hadir Bu. ya, Suara. Alvan Rois Setiawan, Hadir Bu. Afir Stadia, Masih PKL Bu. Izin PKL Bu. baik. Inayah Nadira, Inayah juga PKL. baik. PKL Bu. Pilihan Anda, Aziz Saripudin, PKL. baik. Hadir Bu. Belum PKL Bu. Oh baik, semoga segera PKL ya Mas, kapan PKL-nya? Udah masukin ke 6 instansi Bu. Yang satu udah nggak di ACC, keduluan orang. Tinggal 5 lagi. Oh ya, semoga ada kabar baik ya Mas, segera. Ya amin Ibu. Terima kasih. Arub Puspitasari, Hadir Bu. Ramadhani Putri Irwanda, Hadir Bu. Rizky Surya Saputra, Hadir Bu. Nafis Solihah, Hadir Bu. Nawasana, Aulia Nurul, PKL Bu. Hadir Bu. Hilmi Safik, Hadir Bu. Fikri Anam, Masih PKL Bu. Muhammad Ramadan, Berapa tuh? Anis Fatul Rizki. Hadir Bu. Baik, baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ya, semoga yang belum PKL segera PKL, dapat kepastian dari tempat PKL-nya. Yang sedang PKL semangat ya, gunakan kegiatan PKL ini tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban yang pertama tentunya, yang kedua gunakan juga untuk membangun relasi ya, membangun koneksi dengan mungkin tempat PKL teman-teman. Ya, ya, semoga sukses, lancar, dan yang sudah segera dikerjakan laporannya seperti itu. Semoga juga nilai PKL-nya maksimal. Amin ya robbal alamin. Ya. Amin. Amin. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. kasih. Terima kasih Bu. Salam buat Sama-sama. Ade Bu. Saya maaf ya diganggu. Selamat Bu.